Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hufatunisa, NIM 1813304 kali 353, kelas 6 PGSD A3, semester 6, program studi PGSD, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berkaitan dengan pembelajaran matematika sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Ada beberapa hal yang perlu direview dalam jurnal ini, diantaranya yaitu judul, penulis, nama jurnal, tahun, halaman, latar belakang, tujuan penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, simpulan, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu judul. Judul dari jurnal yang akan saya review yaitu Bukti Informal dalam Pembelajaran Matematika. Penulisnya Billy Suwandito. Nama jurnalnya Aljabar, Jurnal Pendidikan Matematika, tahun 2017, halaman volume 8, halaman 13-24. Kemudian yaitu latar belakang. Konsep-konsep dalam matematika yang abstrak tersusun berjenjang dan berurutan masih diperlukan pembuktian-pembuktian khusus. Sehingga dalam mempelajari matematika, konsep sebelumnya harus dikuasai, karena merupakan prasyarat untuk melanjutkan konsep berikutnya. Pembuktian merupakan hal yang sering dilakukan dalam bidang matematika. Pada umumnya, masih banyak yang belum mengetahui cara yang digunakan untuk membuktikan dalam bidang matematika. Kadang-kadang bukti matematika juga menjadi sulit dalam berbagai kalangan. Umumnya siswa dan mahasiswa yang cenderung berpikir bahwa bukti tidak begitu penting di dalam pembelajaran matematika. Dalam pembuktian matematika, terdapat beberapa metode pembuktian sederhana dengan menggunakan aturan-aturan logika dasar. Misalnya bukti langsung, bukti tak langsung, bukti dengan kontradiksi, bukti ketunggalan, penyanggahan bukti dengan counter example, dan bukti dengan induksi matematika. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk memperoleh gambaran pembuktian secara informal, yaitu pembuktian matematika dengan tanpa kata-kata, hanya menggunakan gambar atau geometri dalam pembelajaran matematika. Kemudian sampel penelitiannya yaitu siswa sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka yang merupakan analisis sebuah literatur ataupun dokumen-dokumen atau artikel-artikel maupun jurnal yang sudah meneliti masalah yang berkaitan dengan jurnal ini. Hasil penelitian. Dalam pembelajaran baik konstruktivisme, RME maupun kurikulum 2013, guru dituntut untuk membuat siswa mengkonstruksikan hasil belajarnya sendiri, maka diperlukan media informal sebelum menjadi formal. Selama ini, dalam pembelajaran di sekolah pada umumnya, guru langsung memberikan rumus formal dan contoh soal. Kemudian, siswa mengerjakan soal latihan tanpa siswa tersebut kreatif dan aktif. Media informal dapat berupa model ataupun bukti tanpa kata atau proof without words. Representasi matematika adalah suatu aspek yang selalu hadir dalam pembelajaran matematika. Representasi yang disajikan dalam bentuk yang sudah jadi seperti rumus baku, sesungguhnya dipandang telah mengurangkan atau meniadakan kesempatan bagi siswa untuk berpikir kreatif dan menemukan kembali konsep tersebut. Representasi atau model tersebut dapat muncul dalam bentuk nyata. Selain bukti formal yang sudah disebutkan, terdapat pula pembuktian-pembuktian yang jarang dijumpai dalam bidang matematika, yaitu bukti tanpa kata. Proof without words atau bukti tanpa kata muncul sejak 1990-an dalam majalah Mathematics Magazine, terbitan Mathematical Association of America atau MAA, dan berlanjut sampai sekarang. Sekarang ini, Proof without words tampil juga pada jurnal ilmu komputer Teaching Mathematics and Computer. Di Indonesia pun pernah muncul bukti tanpa kata di majalah IDEA, terbitan Fakultas Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Simpulan dari jurnal yang saya review yaitu, jika selama ini dalam pembelajaran di kelas, para guru memberikan rumus formal secara langsung tanpa membuat siswa aktif, berpikir, dan menemukan sendiri, maka sudah saatnya berpaling ke pembelajaran yang menuntut siswa aktif berpikir dan menemukan sendiri pengetahuannya. Pembuktian teorema-teorema yang sederhana, mulai dengan informal berupa gambar, kemudian baru dilanjutkan secara formal. Memang, tidak semua teorema dapat dibuktikan dengan tanpa kata, contohnya yaitu integral tak tentu. Atau contoh lain yaitu teorema yang tidak memuat numerik. Adapun untuk penelitian dengan pembuktian dengan metode lain dalam pembelajaran matematika. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Sedangkan kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review, diantaranya kelebihannya, pada jurnal ini peneliti berusaha membuktikan bahwa pembelajaran matematika bisa menggunakan bukti tanpa kata atau konsep saja, agar siswa memahami dan bukti-buktinya sudah dicantumkan. Sedangkan kekurangannya, pada jurnal ini belum ditambahkan bukti otentik atau bukti nyata tentang hasil pembelajaran matematika yang dengan menggunakan metode bukti tanpa kata. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jurnal pembelajaran matematika yang berjudul Bakti Informal dalam Pembelajaran Matematika yang sudah saya review. Apabila ada kesalahan dalam saya mereview jurnal tersebut, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.